Pasca ditetapkan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka dugaan korupsi BTS oleh Kejaksaan Agung RI, pemirsa, kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti yang Anda sampaikan tadi juga langsung digeledah oleh Kejagung. Tampak pemirsa, petugas dari Kejagung membawa 3 kotak kontainer Kejagung memasuki kantor Kominfo di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Terdapat 3 kontainer yang bertuliskan Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus. Ada dokumen penyitaan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Kontainer tersebut kemudian dibawa ke dalam gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hingga kini penggeledahan masih berlangsung. Kejagung menyasar kantor dan rumah dinas Johnny G. Plate, pemirsa, untuk menemukan sejumlah bukti yang mungkin dirasa perlu untuk bisa mengungkap lebih dalam lagi mengenai kasus korupsi BTS 4G ini. Ada berapa ruangan, Pak? Yang digeledah, Pak? Apa aja, Pak? Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjadi tersangka dalam kasus korupsi Bakti Kominfo. Ya, Kejaksaan Agung menilai Plate terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Untuk membahasnya, pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami ada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, yaitu ada Pak Ketut Sumedana. Selamat sore, Pak Ketut. Halo, Pak Ketut. Selamat sore, Mas Andro dan Mbak Tisa. Ya. Halo, selamat sore. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak Ketut. Pak Ketut, begini, tentunya Kejagung sebelum menetapkan Johnny G. Plate menjadi tersangka, melakukan pemeriksaan terlebih dahulu berstatus sebagai saksi, dan juga pasti ada alat-alat bukti ataupun barang bukti yang dirasakan menguatkan dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang layak untuk menjadi tersangka. Apa saja barang bukti yang membuat Kejagung akhirnya yakin ini layak dinaikkan menjadi tersangka? Jadi saya harus berbicara dulu terhadap 5 tersangka yang sebelumnya kita tetapkan sebagai tersangka dalam perkara dan sudah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung ya. Dari itu kita lakukan pengumpulan alat-alat bukti ya, barang bukti juga termasuk mendukung sehingga menurut 183 184 KUHP bahwa ada cukup bukti keterlibatan dari JGP dalam hal ini selaku Menteri Kominfo ya untuk ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini, dan kita sudah melakukan suatu serangkaian pemeriksaan saksi sudah lebih dari 80 orang sampai saat ini ya. Kalau perannya seperti apa, Pak Ketut? Karena yang kami ingat sebelumnya Direktur Utama dari Bakti ini sudah jauh-jauh hari pada tahun 2021 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Posisi Johnny G. Plate ini di mana perannya, Pak? Gini, untuk Direktur Utama ya yang berinisial AAL ya itu kita tetapkan tersangka Januari 2023 ya. Mengenai peran yang kita sampaikan sebelumnya, sampaikan oleh Pak Dardik ya, bahwa perannya adalah selaku Kominfo dan pengguna anggaran. Perannya. Jadi mengenai bagaimana yang modus operandi yang dilakukan oleh Pak JGP tentu tidak bisa kami ungkapkan secara gamblang di dalam publik karena ini dalam masih proses penyidikan ya, nanti akan proses persidangan kita akan sampaikan seluruhnya apa yang menjadi peran beliau selaku tersangka dalam perkara ini seperti itu. Oke, Pak Ketut, oke lah, mungkin tidak bisa dijelaskan secara gamblang modus operandinya seperti apa, tapi setidaknya adakah gambaran sebenarnya tersangka ini, Pak Johnny G. Plate ini menerima aliran danakah atau berkaitan dengan kebijakan yang ia ambil sebagai menteri sehingga ia bisa ditetapkan menjadi tersangka? Begini, tentu dari hasil pemeriksaan LHP BPKP secara tegas menyatakan bahwa ada penyusunan kajian pendukung dari proyek ini yang tidak sesuai dengan yang fakta sebenarnya pertama, yang kemudian ada markup harga, dan kemudian ada sejumlah pembayaran BTS ya yang diduga belum terbangun sama sekali atau alias fiktif ya seperti itu. Nah, dari itu itu terkait dengan suatu kebijakan yang memang ada kaitannya dengan beliau, pertanggungjawabannya kepada beliau ya. Kemudian juga terkait apabila di kemudian hari ada ditemukan ada aliran dana ya, dan ada beberapa saksi sudah menyampaikan juga, ini akan kita dalami terus. Kita akan dalami terus ya. Baik. Seperti itu, Mas. Karena bahasa yang beredar seperti ini, Pak. Diduga merekayasa dan mengkondisikan proses lelang proyek. Ada BTS 1, 2, 3, dan juga 4. Ya.
Itu betul. Dari hasil pemeriksaan awal kita memang seperti itu. Ada merekayasa, pemenangnya direkayasa ya sampai ditentukan pemenang sampai pelaksanaannya, dan sampai kita temukan bahwa proyek yang jumlahnya 7.000 BTS tadi ya tidak sesuai dengan spek, ada markup di sana, bahkan tidak terselesaikan dengan baik. Bahkan ada masyarakat yang menyampaikan bahwa belum sampai saat ini belum terdapat jaringan 4G ya, seperti itu. Ya Pak, ini kan disampaikan proyeknya adalah 10 triliun rupiah dan merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Apakah artinya ada kerugian 8 triliun rupiah karena ada yang tidak sesuai dengan spek itu, atau mungkin 8 triliun rupiah itu dalam tanda kutip uangnya dikantongi oleh pihak-pihak yang korupsi ini? Ini sedang kita dalami semua. Yang jelas tadi hasil pemeriksaan BPKP ini sudah 3 hal tadi ya. Ada penyusunan yang tidak sesuai, ada markup harga ya, pembayaran BTS yang belum terbangun. Nah tentunya ini yang namanya tindak pidana korupsi tidak harus menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menguntungkan orang lain juga bisa. Seperti perusahaan-perusahaan yang terafiliasi terkait dengan proyek ini juga termasuk yang kita sudah jadikan tersangka ya, salah satunya ada OMS ya, sudah kita jadikan tersangka sebelumnya dari 6 tersangka yang sudah ditetapkan pada hari ini semua itu loh. Kita akan dalami semuanya bagaimana alirannya, karena proses ini masih dalam proses penyidikan. Tentu nanti kita ungkap semua dalam proses persidangan. Baik, Pak Ketut, kami juga ingin tahu skema merekayasa merugikan negara ini apakah masuk dalam tahapan dari awal Pak, dari kegiatan penyusunan sampai akhirnya pembangunannya fiktif, atau di bagian mana Pak? Ini kalau kita lihat proyek ini ya, mulai dari perencanaan, ya, apalagi dibilang oleh teman-teman dari BPKP hasil pemeriksaan adalah penyusuan kajian pendukungnya tidak sesuai dengan yang semestinya. Ini berarti sejak awal sampai tahap pelaksanaan dan evaluasi, dan pada akhirnya pada tahap pembangunan tower sampai 7.000 ini ya tidak terlaksana dengan baik gitu loh. Semuanya bisa menjadi bagian daripada tindak pidana korupsi yang dilakukan sementara oleh 6 orang ini seperti itu. Pak, ini kan BTS Pak. BTS ini orang mungkin masih bertanya-tanya Pak, sebetulnya apakah ini proyek untuk jaringan 4G, untuk telekomunikasi telepon, atau bagaimana Pak? Jadi BTS ini adalah proyek ya yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dikelola oleh Bakti Kementerian ya, di mana proyek ini adalah proyek strategis nasional yang diperuntukkan kepada wilayah-wilayah Indonesia Timur yang terdepan, ya, terdalam dan terluar. Ya. Yang mana wilayah-wilayah ini belum mendapatkan akses 4G. Ya, ini untuk kepentingan masyarakat luas. Bagaimana kepentingan masyarakat luas yang ada di Indonesia Timur ini mempunyai akses yang sama dengan yang ada di Jawa seperti sekarang ini. Nah, ini awalnya idenya sangat bagus sekali ya, apalagi dalam masa pandemi kita kesulitan sekali dalam memperoleh akses informasi, akses internet ya. Sehingga kalau ini memang terlaksana dengan baik, program pemerintah dalam hal tadi menghubungkan internet seluruh Indonesia ini sangat bagus sekali. Sehingga memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat dan merupakan suatu proyek strategis nasional seperti itu. Pak Kapus Penkum, kami cukup bertanya-tanya karena ini kan mega proyek Pak ya, nilainya sangat fantastis, 10 triliun rupiah, dan baru 5 tersangka yang ditetapkan. Mungkin termasuk Pak Menteri jadi 6 tersangka. Apakah dari awal sampai sekarang tidak ada sama sekali Pak wujud infrastrukturnya, zong gitu Pak? Atau ada yang jadi, ada juga yang nggak jadi di markup, atau bagaimana Pak? Jadi begini, itu bukan sama sekali nggak ada, tidak seperti itu. Makanya kan dari hasil evaluasi kita ya, itu kita mendapatkan sampai 80% kerugian negara itu pasti ada sebagian yang sudah dikerjakan, tapi ada sebagian yang tidak terbangun tapi tetap dibayarkan ya. Tentu nanti semuanya kita akan paparkan di pengadilan, kita buktikan di pengadilan, bahkan proyek ini banyak yang belum terselesaikan dan belum menyampai kepada masyarakat kecil yang ada di wilayah Indonesia Timur gitu loh. Itu yang perlu menjadi bahan. Bahkan kami itu dapat telepon Pak, kami belum dapat jaringan 4G Pak gitu. Banyak bahkan tuh beredar di media sosial. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian khusus bagi kita semua ya, agar semua masyarakat Indonesia ini sebenarnya mendapatkan akses yang sama di bidang internet seperti itu Mas. Pak Ketut, sudah ditelusuri belum sebenarnya uang-uang yang 80% dari nilai proyek 10 triliun rupiah ini sudah mengalir kemana saja sih? Berapa banyak mungkin aliran dana yang mengalir ke kantongnya Pak Menteri?
Ini sedang kita lakukan pendalaman dan penelusuran. Ya, mungkin nanti kedepannya kita akan gandeng beberapa lembaga lain yang terkait dengan transaksi keuangan. Ya, BPKP sudah mengeluarkan hasil HP-nya. Ya, mudah-mudahan kita akan dapatkan kemana saja aliran uang ini. Kita tidak mau menyebut secara gelambang di muka umum ya, karena ini masih dalam proses tahap penyidikan. Baik, tapi soal informasi ini Pak, terbongkar percakapan antara Johnny G. Plate dan juga Direktur Bakti kala itu yang berbicara mengenai setoran. Apakah itu menjadi penguat bagi Kejagung untuk mengusut tuntas kasus ini? Apapun informasi yang ada didapat oleh teman-teman penyidik akan menjadi bahan satu klarifikasi ketika dilakukan satu pemeriksaan kepada saksi. Itu pertama. Yang kedua, informasi di luar termasuk terkait dengan proyek ini termasuk di media massa, media sosial, ini juga bagus untuk dijadikan bahan kita evaluasi, mengklarifikasi kepada orang-orang yang tersebut dalam informasi tersebut. Jadi bagian daripada proses pembuktian nantinya di persidangan. Okay. Ya. Pak Ketut, itu kami dalami semua, Mas. Pak Ketut, hari ini juga berseiringan dengan tadi pagi ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, digeledah lah itu mobil tersangka, kemudian dibawa ada beberapa barang dari mobil tersangka, kemudian hari ini juga siang ini dilanjutkan penggeledahan ke kantor yang bersangkutan. Apa mungkin yang ditemukan yang bisa posisinya katakanlah memberatkan tersangka, semakin memberatkan tersangka? Jadi begini, suatu proses penegakan hukum itu adalah suatu keniscayaan ketika kita melakukan satu upaya-upaya, ya, tindakan-tindakan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan itu hal yang biasa, ya kan. Untuk apa? Untuk mendapatkan bukti-bukti baru, bukti-bukti pendukung, ya, alat bukti yang diperlukan dalam proses pembuktian ketika di persidangan, ya kan. Sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sudah secara otomatis kita akan menjadwalkan suatu penggeledahan di tempat di mana mereka bekerja, ya, di mana mereka bertempat tinggal, termasuk barang-barang yang dibawa, ya, yang terlihat di dalam media hari ini adalah mobil yang dibawa. Kita lakukan upaya-upaya penggeledahan, ya. Mana tahu kita akan menemukan barang-barang yang sifatnya barang bukti elektronik seperti HP, seperti laptop, seperti, ya, yang semua yang terkait dengan elektronik atau dokumen-dokumen penting yang bisa mendukung pembuktian di persidangan seperti itu. Termasuk juga pengamanan. Ya, mana tahu ada bukti baru nggak Pak dari penggeledahan tersebut, Pak? Lingkungan kejaksaan. Ada bukti baru tidak Pak dari penggeledahan tersebut? Tentu saja ya, semua penggeledahan itu pasti ada hasilnya. Baik, tentu saja ya, semua suatu proses penggeledahan itu pasti ada hasilnya, ya. Kalau tidak, ya untuk apa melakukan penggeledahan? Itu pasti itu ada hasilnya semua. Itu nanti akan diklasifikasi, diklarifikasi, diinventarisasi oleh teman-teman penyidik dalam rangka proses pembuktian di persidangan nanti ke depan. Saat penangkapan memang sudah standar dari Kejagung, Pak. Terkesan tangannya Pak Menteri diborgol, kemudian langsung ditahan di hari yang sama. Itu merupakan standar yang sudah baku, Mas. Semua tersangka yang ditetapkan dan dilakukan suatu proses penahanan itu sama kita lakukan. Di bawahkan kita masukkan mobil tahanan, itu hal yang sama. Nanti kalau kita beda-bedakan nanti ada diskriminasi, nanti kan kita yang salah nanti di masyarakat. Ya, kita harus memberikan sesuatu equality before the law kepada semua masyarakat yang menurut kami ya bisa dilakukan suatu tindakan upaya paksa seperti penahanan. Ada rencana penetapan tersangka baru atau mungkin saksi lain yang akan diperiksa, Pak? Kalau saksi lain udah tentu ya, karena ini dalam proses penyidikan semua. Bisa saksi-saksi ini akan memberikan keterangan kepada terhadap tersangka yang lain dalam proses pemberkasan, ya tentu ini akan bergulir terus ya. Kalau untuk menentukan tersangka baru, ya ini pasti nanti teman-teman penyidik nanti akan tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi ke depannya. Baik, kami juga ingin tahu Pak tanggapan dari Kapus Penkum karena banyak pihak juga yang mengaitkan penangkapan terhadap Johnny G. Plate ini berbau unsur politis, Bapak. Nah, ini yang perlu saya terangkan, saya sampaikan kepada masyarakat ya, bahwa perkara ini adalah merupakan suatu penegakan hukum. Kenapa saya bilang? Ada beberapa alasan yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, ini adalah proyek strategis nasional yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang notabene masyarakat yang belum mempunyai akses 4G ya di Indonesia Timur, yang terluar, terdepan dan terdalam. Nah, ini loh. Yang kemudian penyidikan kasus ini sudah lama, Pak. Sudah hampir setahun proses penyelidikannya. Ya, kemudian peningkatan status perkara ini ya sudah sekitar bulan Agustus. Kemudian ada penyidikan khusus di awal Januari sehingga kita menetapkan 3 tersangka.
Nah, ini alasan-alasannya. Yang ketiga, bahwa perkara ini mendapatkan kerugian cukup sangat signifikan. Hampir 80% dari jumlah proyek yang sebenarnya dari 10 triliun ke 8 triliun kerugian negara ini adalah merupakan proyek yang harus kita lakukan tindakan represif, ya. Yang paling terakhir adalah proyek inilah untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya, sebagaimana komitmen Pak Jaksa Agung, ya, semua tindak pidana korupsi yang menjadi hakikat orang banyak adalah menjadi prioritas kita, gitu loh, ya, seperti minyak goreng contohnya, ya, ini akan menjadi prioritas kita. Karena apa? Karena kalau ini dibiarkan program pemerintah nggak jalan, masyarakat akan menjadi tidak mendapatkan akses yang sama seperti akses yang ada di Pulau Jawa, di masyarakat Indonesia secara umumnya. Ini kasihan, 7.000 loh yang kita bangun sampai terjadi kegiatan yang menyimpang dari yang sebenarnya atau melakukan tindak pidana korupsi. Ini yang kita harus kawal terus. Dan yang paling terpenting saya yakinkan bahwa saya kepingin di sini juga di samping melakukan suatu tindakan represif, ya, kejaksaan juga akan mengawal kasus ini sampai tuntas dan mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga kedepannya program prioritas nasional yang dicadangkan oleh pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan masyarakat menerima akses 4G ini juga dengan baik. Itu yang kita akan lakukan. Kita akan melakukan pendampingan, pengawalan, sehingga memang betul-betul kedepannya proyek ini bisa berjalan, tidak mandek ketika kita melakukan satu proses penyidikan, begitu Mbak. Ya, Pak Ketut, oke lah itu Mas Andro. Niat dari pemerintah adalah untuk mengentaskan masalah korupsi begitu, karena ini proyek berkaitan dengan orang banyak. Tapi kita juga cukup menarik, Pak. Tadi kita juga sudah sempat menyinggung mengenai aliran dana. Uang ini mengalir kemana saja? Oke lah, mungkin belum bisa dibuka begitu mengalir kemana saja karena masih terus berjalan kasusnya. Tapi untuk aliran dana ini ke beberapa orang atau mungkin ke satu orang, entah beberapa orang ini, mekanisme alirannya itu seperti apa, Pak? Caranya apakah bertahap atau mungkin ada aliran dana melalui transaksi, atau mungkin mereka melakukan transaksi secara cash ataupun secara tunai di suatu tempat, atau bagaimana, Pak? Ya, kalau itu saya jelaskan sekarang kan sama dengan kita membuka bahwa ini sudah terjadi pembuktian ya di luar dari pengadilan. Seperti itu. Ya, tentu ini menjadi suatu senjata kita nanti dalam proses pemeriksaan di persidangan, ya. Ya, ini mohon maaf kalau ini karena prosesnya masih dalam proses penyidikan dan sampai jangan nanti terjadi trial of the press, ya. Jadi jangan sampai ada pengadilan di luar peradilan, ya. Ini yang kita tidak harapkan, ya Mbak, ya. Ya Mas Andro, ya. Oke Pak, tapi boleh kami kasih gambaran Pak, untuk satu BTS itu menelan biaya berapa miliar Pak? Kan ini total 8-10 triliun, tapi kalau untuk satu saya BTS, tidak beri, satu BTS berapa miliar itu Pak? Pembangunan satu BTS-nya Pak. Kalau saya rinci secara total saya tidak dapat gambaran yang jelas, ya, tetapi kasih gambaran bahwa BTS itu ada 7 ribuan lebih, ya, dari 10 triliun. Hitung aja lah itu berapa itu satu BTS gininya, ya, hampir 100 juta sampai 200 juta, ya, atau mungkin hampir 1 miliar. Coba yang dihitung, ya. Yang jelas bahwa secara keseluruhan, ya, anggaran dari BTS proyek ini secara 10 triliun, ya, kerugiannya adalah 8 triliun, hampir 80% menjadi kerugian negara, ya, yang dibebankan kepada negara ke depannya. Baik, terima kasih Pak Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung atas waktunya bersama kami. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore, terima kasih Mas Tisa, Mas Andro.